Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Aisyafia dengan NIM O1A1202116 dari kelas D angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang senyawa fenolik dan flavonoid. Untuk pokok pembahasannya itu ada dua, yaitu fenolik dan flavonoid, yang isi pembahasannya itu sama, yaitu definisi, klasifikasi, identifikasi, juga gambar proses biosintesis. Untuk definisi umum, flavonoid dan asam fenolik merupakan salah satu kelompok fenolat tanaman yang paling luas. Karena pentingnya mereka dalam tanaman dan kesehatan manusia, akan berguna untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsentrasi flavonoid dan aktivitas biologis yang dapat menunjukkan potensinya sebagai terapi agen dan juga untuk memprediksi dan sebagai pengontrol. Kita masuk pada pokok pembahasan utama, yaitu fenolik. Untuk definisinya itu, senyawa fenolik merupakan kelompok senyawa terbesar yang berperan sebagai antioksidan alami pada tumbuhan. Untuk klasifikasi fenolik ada dua, yaitu yang sederhana dan polifenol. Untuk klasifikasi fenolik sederhana yaitu resinol, 4-metil resinol, 2-metil resinol, resolsinol, katekol, hidrokuinon, dan pirogalol. Untuk yang kedua yaitu klasifikasi fenolik polifenol, yaitu asam fenolik, flavonoid, stiben atau resveratrol, dan lignan. Untuk identifikasi fenolik itu ada 4. Yang pertama, larutan zat dalam air tanpa 1 tetes FeSL3 biru yang hilang dengan penambahan asam etanol 95% jika dipanaskan. Yang kedua, zat dilarutkan dalam campuran H2SO4 encer dan air. Perbandingan H2SO4 encer dan air yaitu 1:9 ditambah KL coklat kuning. Yang ketiga, zat ditambah H2SO4 tambah FeSL3 dipanaskan dalam air mendidih biru tambah HNO3, itu menghasilkan merah tua atau coklat. Reaksi Frohde itu menghasilkan warna ungu lalu menjadi hijau. Zat ditambah larutan 1% NH4 molibdat dalam H2SO4. Hasilnya yaitu warna ungu lalu menjadi warna hijau. Yang keempat, reaksi Marquis. Hasilnya yaitu ungu dalam waktu singkat. Zat ditambah 4 tetes formalin tambah 1 mili H2SO4 pekat melalui dinding tabung yang menghasilkan warna ungu dalam waktu yang singkat. Untuk gambaran biosintesis fenolik, itu ada 3 jalur biosintesis fenol dengan rute yang terbagi berbeda dalam tubuh tanaman tingkat tinggi, yaitu jalur asam sigmat, jalur asam asetat melonat, dan jalur asam asetat menyalonat. Bisa dilihat pada gambar samping, jalur asam sigmat itu merupakan pola yang terpenting daripada biosintesis fenol, jalur yang paling banyak digunakan. Yang kedua, jalur asam asetat melonat, yang digunakan untuk sintesis cincin A aromatik dalam turunan fenol. Pola ini penting bagi mikroorganisme. Yang ketiga itu jalur asam asetat menyalonat. Pada pola ini relatif kurang penting dalam tubuh tanaman tingkat tinggi. Yang kedua, kita masuk pada flavonoid. Untuk definisi flavonoid, flavonoid adalah kelompok senyawa bioaktif yang paling banyak ditemukan pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Untuk identifikasi flavonoid, sebagian besar senyawa flavonoida alam ditemukan dalam bentuk glikosida dalam unit flavonoid terikat pada suatu gula. Flavonoida dapat ditemukan sebagai mono atau di atau triglikosida di mana 1, 2, atau 3 gugus hidroksil dalam molekul flavonoid terikat oleh gula.
poliglikosida larut dalam air, dan sedikit larut dalam pelarut organik seperti ether, benzen, kloroform, dan aseton. Untuk gambaran biosintesis flavonoid, jalur ini merupakan bagian dari glikolisis tetapi tidak memperoleh suatu asam pirufat, melainkan memperoleh asam sigmat. Reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfoenol pirufat. Asam sigmat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino yaitu fenilanin dan tirosin. Fenilanin itu dia akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus benzennya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.